Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Di pagi yang cerah ini patutlah kita panjatkan syukur Alhamdulillah, karena pada kesempatan pagi ini kita telah diberi karunia oleh Allah, diberi rahmat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan, bahasa kerennya online. Yang pertama saya ucapkan selamat, Anda sudah dinyatakan naik ke kelas 12 bagi yang naik. Bagi yang masih punya tanggungan, mohon segera diselesaikan. Anak-anakku, seperti biasa di tahun-tahun yang dulu, siswa kelas 12 di awal tahun dalam minggu ini kita akan melaksanakan pembelajaran KUS, kuliah umum sekolah, dengan tujuan nanti sampean akan lancar di pembelajaran kelas 12 sampai akhir. Anak-anakku, pada pengantar kali ini akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah jadwal, yang kedua adalah model pembelajaran kita, kemudian yang ketiga itu adalah tata tertib, kemudian yang keempat adalah absensi. Yang pertama terkait dengan jadwal. Seperti yang sudah di-share di grup, jadwal kita Senin, Rabu, Jumat adalah daring, online. Untuk hari Sabtu, kita akan tatap muka langsung di sekolah. Nah, untuk pembelajaran daring anak-anakku, nanti setiap hari kita anak-anakku akan kita kirimi video, atau nanti boleh juga nge-link ke YouTube. Nah, di situ nanti materinya akan diterangkan oleh narasumber yang kompeten. Kemudian manakala nanti anak-anakku ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kurang dipahami, maka silakan langsung ditanyakan saja. Jika tidak ada, atau boleh melalui wali kelasnya. Kemudian ketika pembelajaran daring kita akan melakukan absensi, tidak seperti daring yang lalu yang absensinya nulis sendiri, tetapi nanti kita pakai absensinya adalah dengan Google Form, dan kita kasih batas waktu. Karena pembelajaran kita jam 8 sampai jam 10, maka absensinya juga jam 8 sampai jam 10, atau nanti ada pemberitahuan lebih lanjut, gitu ya. Kemudian ada tata tertib pada saat kita akan melaksanakan model pembelajaran daring. Yang pertama, ini demi kelancaran kita semuanya. Yang pertama, semua siswa wajib mengikuti materi daring mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, pada saat pembelajaran daring, siswa dalam berkomunikasi menggunakan kata-kata yang baik atau tulisan yang baik dan sopan. Karena dalam grup itu ada guru-guru kita, ada ustadz-ustadzah kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan absensi setiap hari, jangan sampai lupa. Kemudian tata tertib yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan. Saya contohkan, nanti ada beberapa tugas, termasuk salah satunya misal mengisi identitas diri. Identitas diri ini sangat penting, karena data ini akan kita gunakan di buku induk, di mana buku induk ini nanti kita gunakan untuk mendaftarkan anak-anakku sekalian untuk mengikuti AKM. AKM itu apa sih? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimal, atau basa gampangnya ngono, ujian kompetensi minimal yang harus dicapai. Kalau dulu namanya UNAS. Nah, kalau anak-anakku tidak mengisi, maka kita akan kesulitan untuk mengisi data sampean yang akan kita setorkan ke dinas. Sebagai syarat menjadi peserta ujian nasional, atau tahun depan sudah diganti dengan peserta ujian atau AKM. Gitu ya. Jadi tolong tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah atau pemateri silakan dikerjakan. Atau dua, tugas terkait dengan minat bakat, di mana ini digunakan untuk menjaring sampean besok kira-kira kuliah, kerja, atau langsung nikah. Nah, kalaupun kuliah nanti bagaimana prosesnya, kan itu sebagai tindak lanjut itu.
Gitu ya, itu pembelajaran daring. Mohon diikuti dengan baik. Insya Allah pembelajarannya kita pakai grup WA saja. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran kita menggunakan tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka atau anak-anakku sekalian datang ke sekolah dan kita ketemu langsung. Maka saat pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pembelajaran tatap muka itu pada intinya adalah sosialisasi terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Tujuannya besok kalau memang jadi sekolah dan kita tatap muka, sampean sudah terbiasa. Oh, sisi itu seperti ini, gitu. Sehingga sampean sudah terbiasa, maka ketika ada sesuatu kita juga tidak disalahkan oleh pemerintah, gitu ya. Kemudian yang kedua, sosialisasi pesantren tangguh. Nah, karena kita ini pesantren, maka kita beda dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain tidak boleh sama sekali datang ke sekolah, di pesantren tangguh kita sudah diizinkan. Karena memang dari pihak Muspika dan sebagainya sudah mengizinkan. Kemarin sudah diresmikan oleh Polres, kemudian dari dan Ranmil dan yang lain-lain, ya. Nah, beberapa ketentuan. Yang pertama, kalau nanti sama datang ke sini, datang ke sekolah wajib tepat waktu, yaitu pukul 8. Tidak boleh jauh setelah itu, nggak boleh juga jauh sebelum itu. Karena nanti kita berbarengan dengan SMP, kita berbarengan dengan SMA. Digilir, gitu ya. SMP dimulai jam 7, kemudian SMA datangnya jam 7.30, SMK datangnya jam 8. Yang pertama, datang tepat waktu. Ketentuan kedua, berbusana muslim, putih-putih. Nah, putih-putih itu bebas putihnya, putih-putih. Kemudian kita memakai kopiah, untuk yang laki-laki berkopiah, untuk yang putri memakai jilbab. Dan tidak bersepatu, tapi bersandal. Kemudian aturan yang ketiga, wajib menggunakan masker. Jadi sampai wajib nanti pakai masker. Kemudian wajib menggunakan pelindung wajah atau boso keren itu apa ya? Face shield. Nah, itu bahasa keren ini. Kemudian yang keempat, mengikuti protokol COVID-19, di mana nanti anak-anak sekalian ketika masuk akan dicek suhu tubuhnya, kemudian akan disemprot, kemudian dikasih hand sanitizer, dan diharapkan atau harus menjaga jarak, tidak boleh bergerombol, gitu ya. Oke, itu aturan-aturan yang ada pada saat sampai nanti datang ke sekolah. Ada hal penting juga, saat sampai nanti datang ke sekolah, anak-anakku wajib membawa buku yang dipinjamkan oleh sekolah. Buku, bukan LKS, tapi buku paket K13. Nah, buku itu nanti diserahkan langsung, kemudian didata. Pak, bagaimana kalau buku saya hilang atau saya lupa tidak membawa? Maka ketika sampean masuk berikutnya, sampean nanti akan wajib mengganti. Jika tidak mengumpulkan, maka sampean wajib mengganti dengan biaya sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi tolong betul-betul bukunya dibawa. Kita lanjut ke kegiatan KUS. Anak-anakku, kegiatan KUS ini kita laksanakan dalam minggu ini dan tidak menutup kemungkinan bisa juga ditambah. Tetapi kita pastikan bahwa KUS adalah hari Senin, Rabu, Jumat daring, Sabtu luring atau kita tatap muka. Tolong dijaga kesehatannya. Jika memang keluar selalu memakai masker, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Itu yang perlu saya sampaikan, karena setelah ini sampean akan melaksanakan materi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.